Berawal dari stasiun luar angkasa Athena 1 milik perusahaan Energyn, dihancurkan oleh para tikus yang bermutasi menjadi sangat besar. Carrie Atkins, satu-satunya anggota kru yang masih hidup, diperintahkan oleh CEO Energyn yaitu Claire Whedon untuk mengambil tabung yang mengandung patogen. Oh, jadi ini guys ya, penyebab tikus-tikus itu menjadi besar. Mereka melakukan uji coba di luar angkasa terhadap tikus, tapi malah tikusnya yang ngamuk. Wah, koyor. Atkins melarikan diri dari pot pelarian membawa 3 tabung patogen dan akan kembali ke bumi. Namun saat masuk ke atmosfer, tabung pot pelarian hancur membuat Atkins mati seketika. Tapi ketiga tabung patogen tersebut nggak hancur karena dibuat khusus agar tahan panas. Primatolog Davis Panchen-Oye, mantan tentara pasukan khusus dan anggota unit anti perburuan, bekerja di Suaka Marga Satwa San Diego. Saat itu Davis bersama temannya Nelson sedang memandu kedua calon tenaga kerja di kandang gorila. Namun ada satu gorila yang baru dimasukkan ke tempat tersebut, bernama Pavo. Pavo ini masih tahap adaptasi, jadi masih agresif. Kanor, salah satu dari mereka, ketakutan melihat Pavo, ditambah kedatangan gorila albino di belakangnya, membuat Kanor lari. Pavo yang melihat Kanor berlari langsung mengejarnya, namun gorila albino menolong Kanor. Wah, amazing. Davis menghampiri gorila albino tersebut yang bernama Georgie. Ternyata Davis dan Georgie ini sudah berteman lama. Mereka berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. Waktu Davis masih jadi tentara, dia menyelamatkan Georgie dari pemburu yang membunuh ibunya. Georgie masih kecil dan bersembunyi di bawah mobil. Lalu Davis datang menyelamatkan Georgie dan membunuh semua para pemburu. Davis meminta Georgie untuk menyambut Pavo dan dijadikan keluarga di tempat ini. Namun Georgie yang suka sekali humor malah mengejek Davis. Tapi hanya lelucon, Georgie akan menjadikan Pavo sebagai keluarganya. Selesai bertugas, Davis kembali ke rumahnya. Saat di perjalanan terlihat ada seberkas cahaya di langit. Ternyata itu tabung patogen yang akan jatuh di tempat Georgie berada. Yang kedua jatuh di hutan Wyoming, tempat serigala terpapar patogen. Yang ketiga jatuh di Everglades dan dimakan buaya. Georgie yang penasaran dengan benda tersebut akan menghampirinya dan menyentuhnya. Alhasil Georgie terpapar gas patogen tersebut. Keesokan harinya, Davis mendapat kabar dari Nelson bahwa Georgie masuk ke kandang beruang dan membunuh beruang di dalamnya. Wow, Georgie psikopat ternyata guys ya. Davis pun mengambil Georgie yang sedang berada di dalam gua. Ia tahu bahwa sesuatu terjadi kepada Georgie yang berperilaku aneh hari ini. Saat Georgie keluar dari gua, Davis terkejut dengan ukuran Georgie yang tak normal. Ukurannya lebih besar dari kemarin. Lalu Kanor menunjukkan sesuatu kepada Davis di kandang gorila, di mana ada tabung patogen di tempat tersebut. Davis belum mengerti tentang benda ini. Ia yakin ini penyebab Georgie berperilaku aneh hari ini. Davis bakal mencari tahu tentang benda tersebut. Kita ke Chicago, tempat perusahaan Energyn, di mana Claire dan Brad Whedon ini sedang kesal. Mereka rugi triliunan rupiah setelah insiden hancurnya stasiun luar angkasa. Ternyata Claire punya niat buruk. Ia sengaja membuat gas patogen untuk senjata biologis dan akan menjualnya dengan harga yang sangat tinggi. Claire menyewa tentara bayaran untuk mengambil sampel patogen yang jatuh di Wyoming. Brooke yang memimpin pasukan tentara bayaran tersebut memberitahu kepada Claire bahwa tabung patogennya rusak parah dan terdapat banyak sekali mayat serigala di sekitarnya. Sudah pasti salah satu serigala terpapar gas patogen tersebut dan membunuh kawanannya. Claire meminta Brooke untuk menangkap serigala tersebut untuk diambil DNA-nya dan membuat gas patogen lagi dari DNA tersebut. Dr. Cat, mantan anggota kru yang bekerja di perusahaan Energyn, melihat berita di televisi tentang insiden hancurnya stasiun luar angkasa milik Energyn yang membuat tabung patogen jatuh di Suaka Alam Liar San Diego. Cat yang tahu tentang tabung tersebut bergegas menuju Suaka Alam Liar dan bertemu Davis. Cat mengaku ahli genetika Energyn dan pemilik tabung tersebut. Davis membawa Cat bertemu dengan Georgie yang semakin kesini semakin besar. Cat memberitahu Davis tentang CRISPR, yaitu semacam kombinasi. Jadi gas patogen tersebut mengandung gen hiu, paus biru, kembang dengan cangkang yang kuat, cita yang sangat lincah. Cat mengaku kepada Davis bahwa ia bisa menyembuhkan Georgie. Namun tiba-tiba Georgie ngamuk dan merobohkan pagar besi. Georgie pun keluar dari Suaka Alam Liar. Davis mengejarnya dan mencoba menenangkan Georgie.
Polisi pun datang, namun Davis menahan mereka untuk menembak. Akhirnya Georgie berhasil ditenangkan. Tapi tiba-tiba helikopter datang dan langsung menembak Georgie dengan bius. Georgie pun pingsan. Brooke dan para tentara sedang mencari serigala yang sudah bermutasi. Brooke melihat serigala tersebut, lalu ia menembakinya dan mengenainya. Lalu mereka turun menuju lokasi serigala itu tertembak. Sambil diawasi Claire, mereka menemukan jejak kaki serigala yang ukurannya besar. Tiba-tiba ada yang bergerak di balik semak-semak. Ternyata itu rusa. Mereka pun diserang oleh serigala berbulu domba. Yeay. Nah, tinggal Brooke sendirian. Ia meminta helikopter untuk menjemputnya. Namun serigala itu muncul dan mengejar Brooke. Helikopter yang melihatnya menembaki serigala tersebut. Tapi serigala tersebut melompat dan menghancurkan helikopter serta membunuh orang di dalamnya. Nah, saya kasihan sama si Brooke ini. Kita kirim doa saja buat dia, semoga selamat. Oh, enggak selamat, guys. Davis, Cat, dan Georgie akan dibawa ke pangkalan militer menaiki pesawat. Georgie akan ditahan di sana. Agen Russell, pemimpin tim pemerintah yang menangkap Georgie tadi pagi, menahan Davis dan Cat karena mereka ada kaitannya dengan Georgie. Russell tahu tentang biodata mereka. Russell membocorkan data diri Cat pada Davis, membuat Davis kecewa. Ternyata Cat ini cuma mantan kru Energin 2 tahun lalu. Cat pernah dipenjara karena mengambil perangkat keras di perusahaan Energin. Davis kecewa karena sebenarnya Cat tak bisa menyembuhkan Georgie. Jadi Cat membohongi Davis. Claire yang mengetahui Cat sedang bersama Russell merasa terhalang rencananya dengan keberadaan Cat. Jadi dulunya Cat berusaha menghancurkan karir Claire yang sudah membunuh saudaranya. Namun karena Claire sangat pintar dan licik, dia dengan gampangnya menjebloskan Cat ke penjara dengan tuduhan maling perangkat keras. Sudah jelas tujuan Cat muncul di masalah ini, yaitu ingin balas dendam kepada Claire. Nah, mumpung Cat sedang berada di dalam pesawat, Claire berencana akan menyalakan gelombang sinyal suara terkuat di atas gedung. Gelombang tersebut dapat memanggil para hewan-hewan yang sudah bermutasi dan bakal menjadi agresif. Georgie yang sedang di pesawat akan terpanggil dan meronta-ronta di dalam pesawat, membuat pesawat terjatuh dan Cat pasti mati. Claire pun menyalakan gelombang tersebut. Benar saja, serigala langsung OTW menuju Chicago. Dan buaya yang tadinya mau ngopi putar arah karena terpanggil untuk ke Chicago. Sedangkan Georgie yang tadinya lemas kini bereaksi menjadi agresif karena gelombang suara tersebut. Georgie berhasil merusak sangkar besi dan menghabisi para tentara. Russell mencoba menembak Georgie, namun Georgie kebal peluru. Russell pun dilempar oleh Georgie hingga pingsan. Kopilot yang terus menembaki Georgie tanpa arah yang tepat mengenai kotak granat, membuat kotak tersebut meledak dan merusak pesawat. Georgie yang sifatnya sudah terlalu agresif akan menyelakai Davis dan Cat, namun mereka bergegas menggunakan parasut. Cat terlebih dahulu terjun, sedangkan Davis mencoba menyelamatkan Russell. Akhirnya Davis dan Russell berhasil keluar dari pesawat dan Georgie jatuh bersama pesawatnya. Davis, Cat, dan Russell menghampiri puing-puing pesawat untuk mengecek mayat Georgie. Namun ternyata Georgie nggak mati, dia masih hidup dan pergi menuju Chicago. Russell membawa Davis dan Cat ke pangkalan militer untuk bertemu Kolonel Black. Davis mencoba menjelaskan kepada Black bahwa hewan-hewan tersebut kebal peluru, bahkan tang. Mereka juga bisa menyembuhkan diri. Davis menyuruh Kolonel Black untuk mengevakuasi warga di pusat kota Chicago. Namun Kolonel mendapat perintah dari FBI untuk menangkap Davis dan Cat yang akan diinterogasi. Saat Davis dan Cat akan dibawa, mereka mencoba kabur. Davis memancing kedua tentara ke gang dan mengajar kedua tentara tersebut. Lalu mereka menuju helikopter medis untuk kabur. Nah, di sini Russell datang dan malah ngasih kunci helikopter.
Karena si Davis ini sudah menyelamatkan Russell saat insiden pesawat, jadi Russell mau membantu mereka. Davis dan Cat pun OTW ke Chicago dengan hati yang tenang. Sesampainya di Chicago, Georgie dan Serigala sudah mengobrak-ngabrik pusat kota. Tank dan helikopter tak bisa menahannya. Serangan pesawat tempur pun tak membuat mereka modar. Kolonel Black Migrant menghadapi hewan-hewan tersebut. Tiba-tiba ada pergerakan di dalam air dan itu buaya yang gak jadi ngopi muncul ke permukaan. Pesawat tempur mencoba menyerang buaya tersebut, namun malah hancur dimakan olehnya. Sadap. Hewan-hewan tersebut menuju ke lokasi sinyal tanpa melukai satu sama lain. Kolonel Black yang tadinya migran sakit kepala sebelah kiri menjadi double migran, sebelah-sebelahnya sakit semua. Akhirnya Black memutuskan untuk menjatuhkan bom di pusat kota. Russell mencoba menahan kolonel agar tak menjatuhkan bom tersebut, karena nantinya bisa menghilangkan barang bukti di gedung Energine. Namun Russell malah disuruh minggat. Akhirnya Russell memutuskan untuk menyusul Davis dan mengambil barang bukti. Davis dan Cat akan memasuki gedung Energine untuk mencari penawarnya. Namun yang ditemukan bukan penawar, melainkan obat yang bisa menghentikan sifat agresif. Di sini Claire datang dan menembak Davis dan Cat dibawa ke atas gedung. Di sini Claire akan menembak Cat. Tiba-tiba Georgie datang. Brad yang melihat Georgie langsung kabur membawa barang bukti. Saat itu juga Davis datang. Ternyata ia belum mati. Davis dan Cat berencana akan memasukkan obat tersebut ke Georgie dengan memancingnya. Jadi obat tersebut dimasukkan ke tas Claire dan Georgie memakan Claire. Rencana tersebut berhasil. Brad Widen yang akan kabur dicegat oleh Russell. Russell meminta Brad menyerahkan laptop dan tikus yang dibawa Brad. Jika Brad memberikannya, maka Brad bebas. Akhirnya Brad memberikannya kepada Russell. Saat Brad keluar dari gedung, tiba-tiba Russell pun segera keluar dari gedung yang akan roboh. Sedangkan Davis dan Cat akan memasuki helikopter, namun ekor heli tersebut rusak. Davis hanya menggunakan heli sebagai pelindung saat gedungnya roboh. Dan gak lama gedung roboh menjatuhkan para hewan dan Davis. Davis dan Cat berhasil selamat, begitu juga Georgie. Davis mencoba berkomunikasi dan obat penghenti sifat agresif tersebut berhasil. Georgie kini mengingat Davis kembali dan akan melawan serigala dan buaya. Davis menyuruh Cat menemui Russell untuk bilang ke Kolonel Black menghentikan pengeboman, karena di tempat ini masih banyak tentara dan warga sipil. Sedangkan Davis dan Georgie akan melawan para hewan-hewan tersebut. Davis mencoba memancing serigala untuk mendekati buaya agar buaya menyerang serigala tersebut. Davis pun berhasil. Nah, tinggal buayanya nih yang belum mati. Davis melempar granat ke insang buaya tersebut dan meledak. Davis mengira dia sudah mati, namun buaya tersebut kembali melek dan menyerang Georgie. Georgie terlempar jauh hingga tertusuk besi beton. George, no! Nah, di sini Davis hampir mati dimakan buaya. Namun Georgie datang dan menusuk mata buaya hingga ke tulangnya. Akhirnya buaya yang gak jadi ngopi tersebut mati dan Kolonel Black yang melihat kejadian tersebut membatalkan pengeboman. Georgie sekarat karena tertusuk besi beton dan dia mati. Davis pun bersedih. Cat dan Russell datang berduka atas kepergian Georgie. Namun tiba-tiba Georgie membuka mata. Ternyata Georgie pura-pura mati agar si Davis ini menangis. Wah, bangke bener ini gorila cuy.
Film ini ditutup dengan Georgie ngasih kode keras kepada Davis dan Cat.